Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Firly Nazila Putri, mahasiswi Magister Pendidikan Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, pada video kali ini teman-teman juga udah lihat di belakang kita itu ada tulisan akhlak terpuji dan akhlak tercela. Benar, kali ini kita akan membahas mengenai akhlak. Nah, dari teman-teman ada yang udah tahu nggak sih apa itu akhlak? Nah, kita sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, jadi akhlak ini penting untuk kita berinteraksi dengan sesama manusia lainnya. Nah, jadi akhlak itu apa? Akhlak itu merupakan sikap, perilaku, ataupun kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari baik kepada Allah, sesama manusia, dan di lingkungan sekitar kita. Nah, akhlak yang tadi sudah saya sebutkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak baik disebut dengan akhlak terpuji, sedangkan akhlak buruk itu disebut dengan akhlak tercela. Nah, pertama kita masuk pada akhlak terpuji. Akhlak terpuji ini apa sih? Akhlak terpuji ataupun akhlak yang kita sering dengan akhlakul mahmudah itu merupakan sikap baik yang harus kita lakukan dan kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun beberapa contoh perilaku, sikap ataupun akhlak terpuji yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada sikap jujur. Nah, sikap jujur ini bisa berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan dan tidak berbohong. Contohnya apa? Contohnya kita mengaku jika melakukan suatu perbuatan yang salah. Nah, dan tidak berbohong. Yang kedua yaitu sopan santun. Sopan santun ini bersikap hormat dan ramah kepada semua orang. Contohnya bisa mulai dengan selalu mengucapkan terima kasih ketika kita ditolong dan mengucapkan kata maaf ketika kita melakukan suatu perbuatan yang salah. Yang ketiga itu ada tolong menolong. Nah, jadi tolong menolong ini membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Contohnya membantu teman yang sedang kesulitan belajar. Yang keempat, itu ada disiplin. Nah, disiplin waktu itu merupakan taat aturan dan selalu tepat waktu mengerjakan sesuatu. Contohnya apa? Contohnya ketika kita datang ke sekolah itu harus tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Yang kelima, terakhir, itu bersyukur. Nah, bersyukur ini berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, bersyukur ini bisa dengan mengucapkan alhamdulillah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, di sini ada beberapa dalil yang dibahas dalam Al-Quran dan hadis mengenai akhlak terpuji. Yang pertama ada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan syadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Selanjutnya itu ada Al-Quran surah Al-Qalam ayat keempat yang berbunyi, Wa inna khalaqal khuluqin azim. Yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbuat budi pekerti yang agung. Selanjutnya ada juga nih di dalam hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Inna min akhyarikum ahsanakum, yang ahsanakum khuluqan, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, dalam Al-Quran dan hadis disebutkan beberapa penting atau urgensi kita mengenai akhlak terpuji. Jadi kita harus membiasakan akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, next. Selanjutnya itu ada pembahasan bagian kedua mengenai akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Nah, akhlak tercela itu yang biasa kita dengar itu akhlakul mazmumah, merupakan akhlak ataupun perilaku buruk yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh
akhlak tercela yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu berbohong. Nah, berbohong ini berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya, kita tidak mengaku saat bersalah. Yang kedua, sombong. Nah, sikap sombong ini merupakan merasa diri paling hebat dan merendahkan orang lain. Nah, ini sama sekali tidak boleh kita lakukan, teman-teman. Contohnya, mengejek teman, membuli teman, meremehkan teman, itu merupakan sikap tercela yang tidak boleh kita lakukan. Yang ketiga, yang selanjutnya itu iri ataupun dengki. Nah, iri ataupun dengki ini merupakan sikap tercela, yaitu tidak suka ketika melihat orang lain bahagia, tidak suka melihat orang lain senang. Nah, contohnya tidak senang ketika kita melihat teman kita mendapatkan juara. Yang keempat, itu ada malas. Nah, sikap malas ini merupakan sikap tercela yang harus kita hindari karena tidak mau melakukan kewajiban, tidak mengerjakan PR, tidak melakukan ibadah, tidak mau sholat, tidak mau ngaji. Nah, itu merupakan sikap tercela yang harus kita hindari dan tidak boleh dilakukan. Yang kelima, terakhir, contoh dari akhlak tercela ini adalah berkata kasar. Nah, jadi berkata kasar itu berbicara dengan kata yang tidak baik dan menyakitkan orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya memanggil teman dengan panggilan ejekan, berkata kasar yang tidak sopan kepada orang yang lebih tua ataupun kepada teman yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa dalil juga, teman-teman, yang membahas mengenai akhlak tercela. Yang pertama ada dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Artinya mengolok-olok ini mengejek gitu. Nah, selanjutnya itu ada Al-Quran surah Nisa ayat 36 yang berbunyi, Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Nah, jadi Allah itu sangat tidak suka orang yang menyombongkan diri dan membanggakan diri dan merasa diri dia paling baik, lebih baik dari orang lain. Dan itu merupakan sikap yang dilakukan oleh Syaitan kepada Nabi Adam. Selanjutnya ada juga dalam hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Iyakum wal hasad wa inna hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kamu daripada sifat hasad dan dengki. Sesungguhnya hasad dengki itu menghapuskan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu-kayuannya, kayu bakar itu. Nah, jadi begitulah hadis dan Al-Quran membahas mengenai akhlak tercela. Oke, masuklah kita pada kesimpulan. Nah, pada materi kali ini dapat kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama, akhlak itu adalah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhlak terpuji merupakan akhlak yang harus kita lakukan dan kita biasakan. Yang ketiga, akhlak tercela itu akhlak yang harus kita hindari dan kita jauhi. Selanjutnya, marilah kita menjadi anak yang berakhlak mulia, disayang oleh Allah, disayang orang tua, guru, dan teman-teman. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kebenaran dari materi ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.